Terkadang aku suka berprinsip bahwa dalam pekerjaan itu, kalau misalnya bisa dilakukan nanti, kenapa harus sekarang begitu? Ya kan? Oh my god. Halo semua, kembali lagi dengan aku di Mart Hakiki dalam video berbagi info. Di video kali ini aku akan membagikan informasi mengenai cara mengatasi rasa menunda pekerjaan atau istilahnya mageran dalam melakukan sesuatu. Good job! Nah, biasanya nih dari kita semua, terutama aku yang suka menunda-nunda pekerjaan, terkadang aku suka berprinsip bahwa dalam pekerjaan itu, kalau misalnya bisa dilakukan nanti, kenapa harus sekarang begitu? Ya kan? Oh my god. Impressive. Nah, dari itu semua aku mulai mencari solusi. Bagaimana sih cara mengatasi rasa mageran tersebut agar aku mulai tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu atau tidak menunda-nunda lagi suatu pekerjaan yang aku plankan saat ini. Nah, setelah aku mencari-cari cara agar bisa mengatasi rasa mageran ini dalam melakukan pekerjaan, akhirnya aku dapat menemukan beberapa solusi yang aku rasa itu sangat mudah diterapkan bagi diri aku sendiri. Nah, sekarang aku ingin memberitahu serta membagi tips ini kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Oke, yang pertama itu adalah niat untuk bergerak. Nah, dari video-video aku sebelumnya, aku selalu menekankan tentang niat dalam melakukan sesuatu. Terutama ini dalam hal melakukan pekerjaan yang biasanya kita tunda dan lain sebagainya. Sebelumnya kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita tunda selama ini adalah karena kurangnya niat kita dalam melakukan hal tersebut atau masih setengah-setengah gitu. Oh my god. Sehingga dengan adanya niat ini adalah merupakan salah satu kunci utama dalam kesiapan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Salah satunya itu dengan cara menanamkan niat 100% agar kita tidak menunda-nunda lagi pekerjaan. Karena pekerjaan itu apabila kita lakukan dengan tepat waktu, itu akan menambah rasa percaya diri, akan menambah keuntungan-keuntungan bagi kita semua. Sehingga dengan adanya melakukan pekerjaan secara tepat waktu, kita secara tidak langsung dapat mengefisienkan waktu kita, serta dapat memanfaatkan dan memaksimalkan waktu kita secara baik dan benar. Nah, cara yang kedua itu adalah kendalikan diri kita untuk selalu produktif serta berpikirlah secara positif. Biasanya pikiran kita ini selalu dibayangi oleh rasa berat untuk melakukan suatu pekerjaan. Apalagi sifat rebahan atau sifat santuy ini sudah melekat pada diri kita sebagai bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia yang terkenal dengan negara berpenduduk paling santuy di dunia. Biasanya juga kita pasti lebih mengutamakan rebahan, terus mageran, dan kita berpikir bahwa kalau misalnya ada waktu lain, kenapa harus sekarang gitu untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga dengan adanya pola pikir tersebut, kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan secara tepat waktu. Nah, maka dari itu kita harus dari sekarang mulai kendalikan diri kita untuk bisa produktif. Paksakan diri kita untuk bisa berproduktif. Dengan cara perlahan kita dapat mengendalikan mindset kita yang sebelumnya kita masih belum bisa mengendalikan diri kita untuk bisa produktif, dan sekarang sudah perlahan-lahan untuk bisa berproduktif dalam melakukan kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan secara tepat waktu dan disiplin. Dalam mengimbangi mengendalikan diri kita secara produktif, kita harus bisa membarengi diri kita itu dengan berpikir positif. Karena apa? Karena kalau kita misalnya berpikir positif, kita melakukan itu dengan penuh keikhlasan, kita melakukan dengan penuh ketenangan, itu pasti akan meningkatkan mood kita dalam melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat waktu. Sehingga dengan adanya kesadaran kita untuk bisa produktif, terus kita mengendalikan diri kita untuk selalu berproduktif dan berpikir positif, ini akan memberikan suatu perubahan yang baik bagi tubuh kita dalam melakukan suatu pekerjaan yang tidak ditunda-tunda lagi. Nice. Cara yang ketiga itu adalah dengan melakukan perincian kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan. Nah, biasanya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Seperti kegiatan-kegiatan yang memang itu deadline-nya sudah cukup dekat. Artinya kita harus benar-benar mengatur jadwal, serta kita harus benar-benar membuat strategi dalam melakukan kegiatan atau suatu pekerjaan secara tepat waktu. Sehingga dengan adanya perincian kegiatan ini, kita tahu bahwa
hal yang mana dulu yang harus kita utamakan. Maka dengan merincikan suatu kegiatan ini, kita dapat mengetahui hal-hal apa yang harus kita utamakan terlebih dahulu atau kita prioritaskan terlebih dahulu, serta kita juga dapat mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan ini sudah tersusun, sehingga dengan adanya perincian kegiatan kita akan mudah dalam membangun diri kita supaya menjadi orang yang lebih disiplin dan tidak menunda-nunda lagi pekerjaan. Nah, menurut aku merincikan kegiatan ini juga merupakan poin utama ya dalam cara kita untuk bisa menghindari rasa menunda-nunda pekerjaan. Soalnya aku juga pernah merasakan kalau misalnya nggak ada perincian suatu kegiatan ataupun perincian suatu pekerjaan, itu akan membuat kita kebingungan apa yang harus kita dulukan, apa yang harus kita utamakan terlebih dahulu, sehingga akan mempengaruhi hasil akhir dari pekerjaan kita, entah itu berantakan ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya. Dan menurut aku juga dalam merincikan suatu kegiatan itu merupakan sebuah hal yang dilakukan secara bertahap ya, tidak harus sekaligus kalian harus melakukan, oh aku harus merincikan ini setiap hari, tapi kalian bertahap terlebih dahulu. Soalnya dalam poin ini atau dalam poin merincikan kegiatan ini, kalau misalnya kita nggak terbiasa itu juga sangat berat ya untuk melakukan hal tersebut, sehingga perlunya bagi kita untuk melakukannya secara bertahap atau secara terperinci dan beransur-ansur. Dan yang keempat itu adalah lakukan suatu kegiatan dengan penuh ketenangan. Nah, poin ini yang biasa kita salah artikan. Kalau misalnya kita itu melakukan suatu kegiatan itu penuh dengan paksaan, terus kita penuh dengan tekanan-tekanan dari luar maupun dari dalam tubuh kita. Misalkan pekerjaan yang sangat banyak sehingga membuat kita mumet dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan membuat tubuh kita juga merasa tidak nyaman dari suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan tersebut. Nah, maka dari itu perlunya bagi kita untuk melakukan sesuatu hal itu penuh dengan ketenangan atau penuh dengan kesantuyan. Kata santai itu juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang positif. Seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan secara santai namun produktif, itu akan memberikan hasil yang baik atau memberikan sebuah pencapaian yang maksimal agar semuanya berjalan dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk teman-teman aku ada sedikit pesan. Kita mengetahui bahwa sebagai manusia itu pasti memiliki rasa mager atau rasa malas juga. Itu adalah hal yang lumrah. Terus kita juga biasanya sering menunda-nunda pekerjaan. Itu adalah hal yang wajar karena kita mengetahui bahwa kita memiliki rasa capek, rasa penat, dan rasa tidak mood juga sebagai manusia. Akan tetapi dari hal ini kita dapat mengatasi rasa mager kita ataupun rasa malas kita dalam melakukan suatu pekerjaan yang secara berlebihan. Itu dapat dilakukan dan dapat diatasi secara bertahap. Toh juga kalau misalnya kita bersifat disiplin, itu akan memberikan manfaat bagi diri kita juga. Akhirnya pekerjaan kita akan menjadi lebih terarah dan pencapaian-pencapaian yang positif itu akan mulai kita dapatkan atau kita rasakan. Oke, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasi. Serta jangan lupa buat teman-teman untuk memfollow akun Instagram aku @mart.hakiki dan akun TikTok aku marthakiki. Oke, happy enjoy and keep calm. Dadah.